Baik, hari ini saya akan membahas tentang dasar Flutter part 1 dengan menggunakan flutlab.io bersama saya Fajar Nugroho Wahyu Hidayat. Oke, yang pertama silakan ketik flutlab.io pada Google Chrome lalu di enter. Setelah itu silakan registrasi. Maka setelah masuk akan muncul di awal seperti ini ya. Lalu klik kanan atas yang namanya new project. Setelah itu klik stateless hello world ya, yang kiri atas nomor 1. Nah, untuk nama projectnya kita kasih nama Flut Lab gitu aja ya. Oke, kita create. Lalu kita klik lagi. Nah, tampilan awal itu seperti ini. Bisa kita langsung running. Caranya tanda play ini kita klik sambil menunggu ya. Saya akan menjelaskan tentang stateless. Karena pada Flutter ada dua, stateless sama stateful. Cuman yang saya akan bahas kali ini adalah stateless widget. Nah, jadi stateless widget ini intinya gini, kalau stateless widget itu salah satu tipe dasar dari widget di Flutter yang digunakan untuk membuat bagian antarmuka pengguna yang tidak berubah atau statis ya. Ini cocok untuk tampilan yang saya bilang yang pokoknya tidak ada animasi atau apa, seperti teks, gambar, atau tata letak sederhana. Widget tanpa status ini penting untuk efisiensi karena hanya dibangun sekali dan tidak berulang atau berubah. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau suatu tampilannya itu tidak berubah di dalam halaman itu, pakai stateless. Dan juga stateless ini tuh sangat ringan, jadi loadingnya itu nggak bakalan lama. Nah, ini kita taruh di sebelah mana ya? Kanan dulu lah. Oke. Nah, kita hapus dari kelasnya kecuali void ya. Jadi void sampai myapp ini tuh dibiarkan, kita hapus semuanya yang di bawah. Kita belajar dari awal. Kita ketik stl ya, pokoknya namanya nanti ada fasilitas seperti ini dari Flutlab. Kalau tidak muncul itu ditunggu saja. Biasanya karena internet biasanya. Nah, klik ini, nanti ada dua, atas sama bawah. Itu kita isi my app, karena run app-nya ini kan nama kelasnya my app. Jadi kita ketik my app. Setelah itu kita rubah. Jadi return count sampai placeholder-nya ini kita hapus dulu. Kita ganti material app. Nah, apa itu material app? Jadi material app dalam Flutter adalah widget yang mengatur dasar dari aplikasi berbasis material design. Ini menyediakan struktur dasar seperti tema, navigasi, dan konfigurasi umum. Lainnya yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, seperti itu ya. Oke, di dalam material app itu ada yang namanya debug show. Nah, ini fungsinya menghilangkan garis merah ini loh, yang kanan atas ini loh ya. Jadi bisa dilihat kan kanan atas ada garis merah nih. Nah, ini sangat mengganggu, itu kita hilangkan.
Nah, setelah itu kita tampilan home. Nah, ini kita kasih kelas, nama kelas misalnya home 01. Jadi nanti kita nggak akan masuk codingan di file main.dat, kita pindah ke folder lain. Nah, nggak apa-apa merah karena memang belum ada lokasinya. Nah, sama nama kelasnya ya. Nah, kita sekarang copy dulu ini home 01 ini, lalu silakan ke lib buat folder baru. Nama foldernya kita kasih nama home, lalu di create, lalu buat folder baru ya, folder baru namanya home 01.dart. Ingat kalau file itu ada .dart nya, tapi kalau home itu tidak perlu. Kita create. Nah, kita lihat, nah muncul ya di bawah ya. Setelah itu kita buat stateless, kita kasih nama kelasnya tadi home 01 ini. Kenapa merah statelessnya? Karena belum ada importnya. Ada dua cara, mau copy paste seperti ini bisa ya, kita copy paste dulu. Nah, seperti ini bisa, atau kita tekan Ctrl I, atau kalau di MacBook itu Command I. Jadi kita klik di statelessnya, lalu kita Ctrl I, maka muncul import packet. Nah, material Dart ini ya, ada dua cara. Oke, kita lihat masih ada yang merah di main Dart-nya. Nah, ini kenapa home 01 nya merah, karena kita belum mengimport atau memperkenalkan, intinya gitu, memperkenalkan filenya, folder dan filenya. Jadi kita import dulu. Ingat caranya sama, klik ini home 01, Ctrl I. Nah, ini langsung muncul library packet home 01. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah aman, tidak ada yang merah. Kita kembali lagi ke atas, lalu kita hapus cons placeholder-nya. Nah, kita isi scatefall. Nah, apa itu scatefall? Jadi penjelasan scatefall ini adalah sebuah widget yang menyediakan kerangka dasar untuk tampilan antarmuka pengguna atau UI ya. Lalu intinya tuh dia tuh kayak tampilan depannya lah, kanvasnya lah ya. Jadi komponennya tuh banyak, ada app bar, ada body, ada juga bottom navigation bar, intinya itu ya. Nah, tadi saya bilang tadi apa? Ada app bar di dalam, terus ada juga tadi namanya apa? Oh, dari bawah aja ya, biar nggak bingung. Tadi itu kita bilang dari bawah kan ada bottom navigasi. Nah, terus juga ada yang namanya body, terus ada juga namanya app bar. Nah, jadi scatefall ini intinya kerangkanya itu ada atasnya ini app bar, ada body, sama ada yang di bawah. Seperti itu kan dasarnya aplikasi, seperti itu ya, semuanya tentu tahu ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu tentang apa itu app bar, apa itu body, dan apa itu bottom navigation bar. App bar dalam Flutter adalah komponen yang digunakan untuk membuat bilah aplikasi di bagian atas layar. Ini sering berisi judul aplikasi, icon tindakan, dan sebagainya. App bar membantu dalam menyediakan tampilan konsisten dan navigasi yang nyaman ke berbagai bagian aplikasi Anda ya.
Lalu apa itu body? Body dalam Flutter mengacu pada bagian utama dari antarmuka pengguna di dalam widget sketch form. Ini adalah area di mana Anda menempatkan konten utama aplikasi seperti teks, gambar, daftar, dan widget lainnya. Isi dari body akan berubah tergantung pada layar atau tampilan yang sedang ditampilkan dalam aplikasi Anda. Lalu apa itu bottom navigation bar? Bottom navigation bar dalam Flutter adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan bar navigasi di bagian bawah layar. Ini biasanya berisi beberapa item atau tombol yang memungkinkan pengguna beralih antar bagian yang berbeda dalam aplikasi, seperti beranda, search, profil. Seperti itulah. Oke, kita mulai isi app-bar-nya dulu ya. App-bar ini kita validasi lagi, kasih nama app-bar, kurung buka ini, lalu kita kasih title, sebuah judul, kita kasih teks, lalu ingat tanda petik, kita kasih nama app bar. Lalu body ini kita maunya kan di tengah seperti ini ya, seperti hello world ini ya. Jadi kita kasih center dahulu, center, udah gitu kita kasih child, terus kita kasih teks, nah ini lalu kita kasih nama body seperti itu. Oke, kita belum, ini di open dulu lah, soalnya merah takutnya. Oke, kita save. Nah, muncul seperti ini ya, sesuai namanya app bar bagian atas, body tengah. Nah, bawahnya kenapa kok nggak ada? Karena memang kita belum mengisi ya. Oke, sekarang kita isi. Yang button navigasinya kita nyalakan lagi, kontrol garis miring ini ya, atau komen garis miring. Nah, kita validasi lagi, kita kasih nama bottom navigation bar, mana ya, bottom navigation bar. Nah, ini dia. Nah, dia kan ada item-item tuh. Nah, ada item itu kita kasih kurung buka. Nah, seperti ini. Lalu kita isi bottom navigasi bar item. Nah, ini ada icon, kita validasi lagi icon, lalu icon lagi pakai S, lalu titik home. Oke, setelah itu kita copy saja. Ini kalau satu nggak bisa ya, karena minimal 2. Kalau misalnya saya save itu error, karena memang harus 2. Nah, error seperti ini ya. Jadi harus membuat minimal 2. Kita copy aja. Bentar, komanya kurang. Dia berada di center. Ini di item ya. Oke. Jadi ini di copy, kasih koma dulu. Terus ini di copy, enter, paste, save.
Coba kita isi lagi. Kita isi lagi 3. Oke, masih error. Ada kemungkinan ini belum ada dikasih label. Ya, kita kasih label dulu. Kita kasih nama home, koma, juga di copy. Kasih home. Ini dikasih home. Nah, kan aman. Nah, sekarang kan ini kan gambarnya rumah semua ya. Nah, jadi 2 aja lah. Coba ini dihilangkan aja. Dibuat 2, aman. Oke, aman ya. Jadi 2. Yang satu kita kasih profile aja ya. Jadi diganti person. Ini kita kasih nama profile seperti itu. Save. Mungkin saya mengulangi lagi ya, apa itu bottom navigation bar. Jadi bottom navigation bar ini dalam Flutter adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan bar navigasi di bagian bawah layar. Ini biasanya berisi beberapa item atau tombol yang memungkinkan pengguna beralih antar bagian yang berada di dalam aplikasi ya. Tapi ini belum bisa diklik karena masih tampilan aja. Nanti kita akan bahas yang lain. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya, belajar selanjutnya adalah tentang ini, tentang apa namanya, kontainer. Jadi ada size box, ada fleksibel, sama kontainer ya. Oke, jadi di home ini kita buat file baru. Kita kasih nama home 02, di copy aja. Ingat .dart, jangan lupa ya. Terus ini dikasih stl, stateless, di copy. Lalu statelessnya ini kita blok, Ctrl I, library material dart. Nah, ini muncul di atasnya. Lalu main dartnya ini home-nya dirubah menjadi home 02 biar dia menampilkan 02. Kenapa merah? Karena belum kepanggil ya. Jadi diblok dulu, Ctrl I, terus packet folder ini ya. Oke, sudah aman semua. Yang nomor 1 ini kita copy saja. Biar nggak bingung, kita tutup dulu dari app bar, body, bottom ya. Nah, setelah itu kita copy mulai dari scaffold ya. Scaffold sampai ke scaffold. Di copy. Nah, kita rubah di sininya. Paste. Oke, aman. Kita save. Sama saja karena memang kita mengcopy dari file home 01, jadi nggak ada bedanya. Nah, yang akan membedakan itu adalah judulnya, judul app bar-nya ya. Kita rubah menjadi size box, apa ini tidur, size box, coba size box terus
fleksibel sama kontainer. Oke, lalu di bagian sama kan ini kita center sudah. Nah, teksnya ini kita rubah ya menjadi size box dulu. Kita rubah dulu menjadi size box. Berarti namanya kita hilangkan. Ini teks kita ganti size box. Apa itu size box? Bentar. Size box. Nah, pakai D ternyata ya. Jadi size box dalam Flutter adalah widget yang digunakan untuk mengatur ukuran ruang kosong atau jarak antar widget lainnya. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan lebar, tinggi, atau keduanya sesuai kebutuhan ya. Size box membantu mengatur tata letak dan ruang. Ya, intinya itu. Oke, setelah size box ini diisi apa? Itu kita kasih child dulu. Jadi memang harus punya pondasi. Jadi child sama children itu adalah pondasinya. Jadi nggak boleh hilang ya. Selalu ada itu, nggak mungkin enggak. Lalu fleksibel kasih child. Nah, aman tuh. Container. Nah, jadi apa itu fleksibel? Fleksibel dalam Flutter adalah widget yang digunakan untuk mengalokasikan, agak belibet soalnya, mengalokasikan ruang dalam tata letak. Ini membantu menyesuaikan ukuran. Ketika portrait, landscape, dia itu akan menyesuaikan. Intinya itu poinnya. Lalu apa itu kontainer? Kontainer dalam Flutter adalah widget yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak dari widget yang ada di dalamnya. Ya, jadi beda sekali. Kalau fleksibel itu dia bisa mengikuti landscape, portrait, dia berubah. Kalau kontainer tuh biasanya enggak, kurang menyesuaikan lah. Karena dia ada setiap layar itu kalau ada tab atau bukan HP Android terus pindah ke tab, itu kalau kontainer tuh belum tentu dia tuh berubah secara otomatis, tapi kalau fleksibel itu bisa berubah. Intinya itu. Oke, dilanjut. Fleksibel sudah, kontainer. Nah, kontainer ini diisi apa? Pertama, bisa diisi warna atau color. Lalu color S. Nah, ini kita bisa kasih warna kuning atau yellow ya. Kita coba dulu shift. Nah, dia semuanya tuh. Tidak apa-apa, merah ini abaikan aja, tidak apa-apa. Nah, dimana kontainer ini kan kita bisa menambahkan height and width and height ya, lebar dan tinggi. Kita kasih width-nya misalnya 200. Kita save. Nah, muncul seperti itu. Terus kita kasih height-nya misalnya 100. Simpan. Nah, dia muncul seperti ini di tengah-tengah ya. Lalu di dalam kontainer kita juga bisa memasukkan teks ya. Child teks kurung buka terus tanda petik, kita kasih nama container seperti itu. Kita simpan. Nah, ini muncul tulisannya di kiri atas ya. Nah, kita harapannya
tulisannya itu ada di tengah-tengah. Caranya gimana? Itu ada pada, jadi di luar ini ya, tulisannya ini koma kan. Nah, setelah koma ini baru kita isi yang namanya alignment. Lalu validasi lagi alignment. Setelah itu dot center. Save. Nah, maka dia berada di tengah-tengah seperti ini. Setelah itu bisa juga kita memiringkan kontainernya. Dengan cara apa? Yaitu transform. Lalu metrik 4 titik rotasi. Kita pakai rotasi Z ya. Rotasi Z itu pakai bilangan desimal, kita kasih 0,2 seperti itu ya. Maka dia akan miring. Ininya yang kanan ini ke bawah gitu. Nah, seperti ini. Jadi bisa miring. Oke, pembahasan size box, fleksibel, dan kontainer sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang namanya kolom dan row. Oke, kita kolom dan row ya. Berarti file baru, kita kasih nama home 03, kita simpan copy dulu, .dart. Oke, setelah itu kita stateless, lalu home 03, di main dartnya juga kita kasih home 03, ini di Ctrl I, library-nya dipasang, sudah aman, tidak ada kendala. Ini diganti scaffold, kita copy di nomor 1 ya, kita copy di nomor 1 aja, yang ini ya, di copy lalu dimasukkan ke sini. Paste. Nah, ini kenapa masih merah, karena belum ada material dartnya. Nah, ini dia. Nah, sudah nggak merah. Oke, sudah semua. Kita ganti judul biar nggak bingung. Judulnya tadi namanya apa? Kolom dan row. Kolom dan row ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah berubah kan? Jadi beda-beda ya. Coba kita nomor 1 save, namanya ebar. Terus nomor 2 namanya apa? Size box ya. Sekarang kita nomor 3, yaitu membahas kolom dan row. Oke, tentang kolom sama row itu sebelumnya di home 3 di body ini kita rubah, jadi kita rubah ini jadi kolom. Kenapa kalau ini kok merah? Karena children, karena dia bisa banyak ya. Jadi kalau misalnya tidak banyak dikasih child, tapi kalau bisa banyak widget itu dikasih children, seperti itu. Pokoknya kalau di awalnya kalian ada kolomnya, pasti selanjutnya children, intinya sih itu. Oke, ini berarti children. Nah, di dalam children ini tadi kan kita sudah belajar fleksibel ya.
fleksibel. Nah, fleksibel. Oke, di dalam fleksibel ini kita kasih kontainer. Kita kasih kontainer kurung buka, kurung tutup. Kita bisa kasih warna. Salah. Colornya kita kasih warna apa ya? Color S tab titik green. Oke. Terus selanjutnya fleksibel ini sampai mana ya? Oh, ini sampai sini. Koma dulu. Ini di koma dulu, di blok semua, lalu 1 2. Nah, jadi dia nanti banyak, ada 3, tapi nggak akan kelihatan karena warnanya sama. Nah, kan warnanya sama ya, jadi nggak kelihatan. Akan terlihat bila mana kita merubah warna yang berbeda. Kita kasih warna mungkin red, mungkin, atau blue lah, enak. Blue, terus kita kasih warna red. Nah, oke. Nah, ini seperti ini ya. Terus bagaimana bila saya birunya ini lebih lebar daripada hijau sama merah? Nah, itu kita kasih flag. Sini kita kasih flag. Nah, ini 1, terus ini flag 1, ini flag 1. Oke, simpen. Tidak ada perubahan karena semua bandingannya 1, kecuali yang biru ini kita kasih 2. Oke, salah. Nah, 2 dulu, baru dia berubah. Nah, kan berubah jadi 1 banding 2 banding 1, jadi dia 2 kali lipatnya dari hijau sama biru. Nah, ini kalau kita rubah-rubah di landscape itu mengikuti. Nah, kan, nah seperti itu. Oke, kita membahas kolom ya. Kolom sudah saya bahas belum? Kalau belum, saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang lupa. Saya ulangi, kolom dalam Flutter adalah widget yang digunakan untuk mengatur widget-widget dalam susunan vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Ini membantu dalam mengatur tata letak elemen-elemen UI secara berurutan dalam satu kolom. Intinya sih itu. Nah, sekarang kita bahas tentang raw. Nah, kita masuk raw-nya itu di merah aja, biar nggak bingung ya. Jadi kita maunya nanti di merah ini raw ada 3 kotak ya. Nah, berarti setelah kontainer itu kita pasang raw. Jadi setelah kontainer ini, oh salah, setelahnya maksudnya. Nah, ini loh. Oh, saya baru ingat child. Ada child, ada raw. Nah, raw, setelah itu ingat children. Nah, di dalam children ini baru kita kasih kontainer 3 ya. Kita kasih fleksibel lagi, fleksibel, terus kita kasih kontainer,
container. Di dalam kontainer kita kasih warna color as tab titik white. Nah, terus kita copy aja semuanya dari sebelum children. Sebentar, ini putih total ini nanti. Nah kan, putih total ini dari fleksibel. Nah ini dia fleksibelnya, di save, copy, lalu ini yang tutupnya fleksibel ini di enter 2 3. Sama saja karena semuanya putih ya, tidak terlihat. Baru terlihat bila mana kita kasih warna yang berbeda. Misalnya kita kasih warna yellow, kita kasih warna yellow sama warna purple. Oke, lalu flagnya ini kita kasih 1, terus ininya juga flag kita kasih 1, lalu ini yang bawah juga yang purple ini kita kasih flag 1. Seperti itu, kita save. Nah, berubah ya. Oke, aman, terkendali. Oke, home 3 nya udah selesai. Sekarang kita menuju home 4. Home 4 ini sebentar, home 04 di copy, ingat .dart, terus ini sama STL, stateless ya, pastikan stateless bukan stateful. Kasih nama kelasnya home 4, ini merah karena belum ada import material dartnya. Enter, lalu biar kepanggil ini dirubah menjadi 04, merah karena sudah muncul. Jadi bisa langsung ya, jadi enak kalau kita langsung ketik 4 enter langsung dia berubah ini. Nah ini ada ini. Oke, kita rubah biar beda. Kita belajarnya sekarang adalah padding dan margin. Oke, padding dan margin kita pakai nomor 3. Kita ringkas dulu, diringkas itu, diringkas ya, diringkas semua ya. Satu scaffold ini kita copy. Nah kan enak nih kalau diringkas gini, copy, masukkan ke 4, ini dihapus semua, dipaste. Biar kelihatan berbeda, kita rubah judul app bar-nya menjadi padding dan margin. Nah, sudah semua ya, rendernya juga sudah betul. Oke, kita simpan. Oke, jadi seperti ini. Sudah beda ya, tadi namanya column row, ini sekarang padding margin. Nah, padding margin ini sedikit tricky karena kita sudah ada codingannya. Ada 2 cara. Cara yang pertama cukup rumit, cara yang kedua lebih gampang. Ya terserah mau yang mana. Kalau mau cari yang paling susah dulu lah, manual dulu ya. Manual dulu itu di body ini. Nah, body ini
kita enter. Lalu kita masukkan enter 2 kali ya. Nah, kita masukkan padding kurung buka. Nah, kurung tutupnya itu pastikan di bawahnya warna ungu ini, di bawahnya kolom ini. Nah, enggak mau. Kolom padding, oh body seharusnya beda ya kan, saya juga agak bingung kan. Padding, iya sih agak bingung sih. Kita pakai yang simpel aja lah. Cara simpelnya itu adalah, oh ya saya lupa, ini belum ada childnya. Yang bikin rusak itu childnya, dia nggak ada child, jadi harus dikasih child. Baru di titik 2. Nah, ini dikasih koma. Nah, paddingnya ini kenapa merah? Kita lihat, Ctrl I. Itu ya bingung kan. Oke, cara yang pertama agak rumit ya, saya juga masih belajar. Jadi paling gampang tuh gini, kita kasih tahu paling gampangnya lah. Jadi paling gampangnya tuh kita kembalikan dulu ya semuanya sampai kolomnya ini kembali lagi ya. Kita hapus saja ini, kita hapus paddingnya. Nah, ini kan aman nih ya, sampai ke kolom ini kan, kita kembalikan lagi aja. Jadi poinnya tuh gimana caranya paddingnya ini di atas kolom, poinnya sih itu. Cuman memang untuk masalah kurung tutupnya ini taruh di mana memang butuh belajar. Saya juga masih belajar ya. Jadi intinya sih paling gampang tuh gini, kontrol di kolom ini di blok, lalu command I atau Ctrl I, lalu padding. Nah, ini nggak bakalan error. Saya nggak, kemungkinan sih errornya itu karena tidak ada ini paddingnya ini ya, kemungkinan sih itu. Seconds ini kita kasih 10. Oke, saya akan jelaskan apa itu padding. Coba kita save dulu. Nah, aman. Kita kasih 20 biar lebih jelas. Nah, kebesaran ya, 10 aja lah. Nah, apa itu padding? Padding dalam Flutter adalah widget yang digunakan untuk menambahkan jarak ruang kosong di dalamnya. Jadi kalau padding itu di dalam, kalau margin itu di luar, intinya gitu sih. Oke. Nah, kalau kita nyoba margin itu kita warna birunya ini, si biru. Nah, ini dia ya, si biru ini kita kasih marginnya itu di paling gampang sih di atasnya fleksibel ini ya, fleksibel kita kasih margin di kontainer ini margin, terus add ke insert titik all, kita kasih 20 biar kelihatan beda. Save. Nah, ini ya berbeda sekali ya, jadi kelihatan margin dan paddingnya. Nah, apa itu margin? Margin dalam Flutter adalah properti yang digunakan untuk menambahkan jarak ruang kosong di sekitar suatu widget. Ini membantu dalam mengatur ruang antar widget tersebut dan elemen lainnya
di sekitarnya. Properti margin memungkinkan mengatur jarak dari tepi widget ke tepi elemen lain. Intinya sih itu. Nah, sekarang yang bawah ini, karena kelihatan putih kan nggak. Tadi kan ini kan basicnya ada warna merahnya kalau nggak salah, ya kan? Nah, ini karena seakan-akan menyatu, itu karena apa? Kita nggak ngasih margin. Nah, sekarang kita kasih margin semuanya. Oke, di kontainer ini, kalau mau cepet sih atas bawah itu kita kasih padding di sininya. Kita kasih padding add ke insert dot only. Kita kasih top itu 10, bottom 10. Bisa. Nanti sepertinya atas bawah. Nah, terus kita yang kanan kiri ini ya, itu bisa per individu itu di warna putih ini dikasih margin add ke insert dot only, jadi only right and left ya, right nya 10 and left nya 10. Nah, kita copy paste aja semuanya sama ya. Terus di sini, lalu di sini. Oke, save. Nah, udah jadi semua. Pembahasan padding sama margin sudah. Next, kita akan membahas tentang gesture gesture detector ya, gesture detector ya. Gesture detector berarti kita buat file baru, kasih nama home 05.dart. Ingat, kalau file selalu kasih .dart ya. Kalau folder tidak perlu, tidak apa-apa. Selalu stl, karena kita saat ini bacanya stateless terus. Lalu Ctrl V atau paste lah, sorry, kok belum kesimpan ya, rename. Nah, ini di copy, di sini dimasukkan 05, di sini juga 05, masih merah karena belum diimport material dartnya. Nah, sudah tidak merah, di main dartnya dirubah menjadi 5, enter, langsung berubah. Terus yang nomor 5 ini kita ambil dari nomor 4. Paling gampang kita ringkes dulu di scaffoldnya. Kita ambil scaffold sampai ke sini, copy, lalu home 5, cons placeholdernya dihilangkan, lalu dipaste. Oke. Terus judul bar-nya kita rubah menjadi gesture detector. Gesture detector ya. Sudah, kita simpan dahulu. Oke, sudah aman. Terus kita akan memakai gesture detector pada warna hijau ini ya. Jadi kita cari dulu warna hijau, ini dia. Terus kita enter setelah flag 1 ini,
kita kasih child tt2 lalu gesture detektor kurung buka, ini merah karena nggak ada komanya, ini titik koma ya. Nah, udah ganti aja dulu. Terus di dalam gesture detektor ini ada yang namanya on tap. Nah, terus anonymous method yang kurung buka sama kurung kurawal ini ya. Terus di dalam kurung kurawal ini bukan yang pertama ya, tapi yang kedua itu kita kasih navigator push. Navigator mana kalau nggak ada dot push. Nah, ini dia konteks, lalu rule-nya ini kita hapus menjadi material recruit material baik, ini dipindahkan aja. Nah, recruit terus builder context, kurung buka seharusnya. Nah, ini dia. Terus tanda panah, lalu kita misalnya kembali ke sebelumnya itu kan home 04 ya, home janganlah 03, home 03 misalnya. Ini merah karena belum diimport. Ini merah. Ini belum ada kurung buka. Nah, seharusnya gini. Nah, kan muncul. Ya, jadi pastikan setelah kita kasih nama home 3 itu ada kurung buka, kurung tutup ya. Nah, jadi dia muncul. Nah, aman tuh. Kita lihat errornya di koma. Di koma ini. Nah, ini belum ada komanya. Oke, kurang satu. Parameter child. Parameter childnya ada apa ya? Parameter child gesture detektor. Oh ya, ini di dalamnya soalnya. Jadi dari sini sorry, nggak salah kontainer, pokoknya kontainer, tutupnya kontainer ini ya. Kontainer sampai ke child ini dipindahkan, di cut, terus masukkan di dalam gesture detektor. Seharusnya aman. Nah kan, udah tidak ada error. Oke, jadi tadi kesalahannya karena si child ini di luar gesture detektor. Child container hijau ini tadi di luar, kalau kita masuk ke dalam jadi aman. Dan nanti kalau kita klik, jadi ini udah bisa diklik, kalau diklik akan masuk ke home 3, dimana home 3 ini tadi namanya, judulnya apa tadi? Kita buka dulu.
nama barnya tadi bar kolom dan row ya. Kita coba, kita save. Apakah benar kalau kita klik dia masuk ke kolom dan row? Nah, kan masuk. Nah, sudah pindah ya. Oke. Sekarang yang kita bahas untuk terakhir adalah single scroll view, single chart scroll view. Nah, ini kita buat dulu di lib, folder baru, kita kasih nama green. Kasih nama green. Nah, intinya sekarang gimana caranya ketika kita klik ini app barnya menjadi green gitu ya. Oke, kita kasih folder, kita kasih nama green 01.dart, create, kita kasih stateless dulu, stateless stl, kasih green, dartnya dihilangkan. Nah, ini udah benar. Kenapa merah? Karena belum diimport material dartnya. Setelah itu kita buat app bar sama body dulu aja ya, manual. Ini scatfold. Oh, enggak perlu, itu ada di tadi itu di home nomor 1 ya. Ini ya, ini dia. Kita copy masuk ke green, scatfoldnya ini dihilangkan, dipaste. Tapi nama tagnya ini adalah si single scroll, single chat, saya lupa namanya, single, nah ini dia, single paste. Oke, simpan. Nah, kita klik ini masuk. Oh, salah, belum dirubah nomor 5 nya, nomor 5 nya belum dirubah ke green 01. Nah, ini harus dirubah menjadi green 01. Kenapa merah? Karena belum dipanggil. Terkadang ganggu juga ya ini ya. Nah, aman tuh. Simpan. Kita simpan, kita lihat. Seharusnya sih sama ya, masuk di gestur. Nah, tapi ketika kita klik hijau masuk ke single scroll view. Oke, sudah benar. Tinggal kita main dartnya ini kita rubah ke green 01. Kalau kita enter kayaknya langsung ya. Nah, ya kan langsung. Oke, sekarang kita ke file greennya. Nah, kita kasih kolom ya. Di bodinya ini kita rubah kolom dulu. Di body ini kolom. Oke, ini kenapa merah? Coba dicek.
Nah, kolom terus ada children, terus kolomnya ini kita kasih kontainer, dimana height-nya ini kurang lebih berapa ya anaknya, 80, height 80, coba height 80, terus dikasih warna dulu ya, dan nggak bingung kasih warna dulu. Nggak perlu sih, kan takutnya nanti warnanya kuning, biarin aja. Terus setelah itu langsung kita kasih child, terus kita kasih row. Jadi intinya tuh kolom row ini kombinasi, intinya saya membuat kontainer itu kanan kiri sampai ke bawah. Ini seperti itu. Jadi habis di kolom lalu buat kontainer lalu di row kan ya. Nah, setelah itu kita kasih kontainer children dulu. Children kita kasih kontainer. Nah, kita kasih warna yang pertama. Ini warnanya adalah color S kuning, dot yellow, sama satunya container. Terus ini color, kita kasih warna color S green, salah, dot green, S bos. Nah, green. Nah, ini nggak akan ketampil karena nggak ada width-nya, jadi kita tambahkan width-nya dulu, bisa di depan atau di belakang, paling gampang belakang lah. Kasih width 150, ini juga width 150. Ini error karena nggak ada komanya. Oke. Nah, sudah muncul. Masalah yang selanjutnya adalah padding ya, padding dan memisahkan kanan kiri. Jadi kuning di ujung sebelah kiri, si hijau di ujung sebelah kanan. Solusinya pertama padding dulu ya, padding dulu berarti kolom ini di Ctrl I, padding dikasih 10. Dikasih 10. Nah, sudah berubah. Terus di row-nya itu kita kasih main axis alignment, dot between. Oke, simpan. Nah, ini sudah benar, tinggal kita tambahkan, bawahnya belum. Jadi untuk bawahnya itu dikasih batasan bawah. Kalau langsung sih bisa sih, coba aja langsung ya. Jadi kita copy dari sini, 1, 2, ini di copy, terus dia di dalamnya row container,
sini. Di dalamnya kontainer, oh banyak kontainer, sorry. Di bawahnya kontainer itu kita kasih row, jadi dari row ya. Nah, ini dari row ketemu row, terus ini di dalam kontainer. Kok beda? Bentar, koma, kontainer child sudah betul, row seharusnya masuk sini. Ini kenapa children? Children row container kontainer ini ya, sampai kontainer. Nah, coba kita save. Seharusnya jadi 2 sih, karena di dalam kolom. Oke, harusnya dihapus. Nah, jadi poinnya itu kita harus ingat kolomnya ya. Jadi gini, poinnya itu kalau kita ulangi lagi, kita kan sudah membuat nih, yang sukses ini kan sudah sukses ya. Kita save ya. Jadi ini kan sudah sukses. Nah, kita ringkas dulu dari kolom ini. Nah, kita kan baca ini kolom children container. Nah, berarti yang kita ringkas itu yang kontainernya ini. Nah, total. Setelah itu kita copy, terus kita paste di sini. Jadi akan muncul di bawahnya. Nah, begitu seterusnya. Tapi bawahnya ini kan kayak nyambung ya. Jadi kita harus ada pembatas bawah saja, dimana margin. Jadi poinnya sih di margin ya. Jadi si kontainer bukan row-nya tapi atasnya ini kita kasih margin. Add ke insert dot only bottom 10. Nah, kan berubah. Jadi yang tadi itu kita ringkas saja biar mudah ya. Soalnya kalau nggak diringkas memang agak susah sih. Nah, ini dihapus. Tadi ini di copy, terus di paste, save. Oke, aman. Lanjut ke sini, save. 3. Lanjut lagi sampai terjadi error. Pokoknya gimana caranya sampai terjadi error.
Oke, lanjut lagi, dipaste terus 3 kali. Nah, seharusnya error sih. Nah, error kan. Nah, kalau error seperti ini, solusinya bagaimana? Kita baru bisa pakai namanya single chat scroll view. Kita kembali ke body. Mana bodinya? Nah, di body ini kita Ctrl I, di padding ya, kita blok paddingnya, kita Ctrl I, kita kasih size box. Nah, size box ini kita rubah menjadi single child scroll view. Nah, ini dia. Nah, ada yang error kan? Kita save. Oke, jadi ini bisa di scroll. Nah, kan bisa di scroll. Penjelasan tentang single child scroll view apa itu? Jadi single child scroll view dalam Flutter adalah widget yang memungkinkan kontainernya di dalam dapat di scroll secara vertikal. Ini berguna ketika konten dalam widget melebihi ukuran layar yang sudah tersedia. Intinya sih seperti itu. Jadi bisa di scroll seperti ini ya. Jadi kalau error gak usah khawatir. Tadi di Ctrl I, di bagian bodinya itu kasih size box, lalu dirubah nama size boxnya single child scroll view. Oke, mungkin sampai sini dulu karena juga sudah panjang sekali kita membahas untuk Flutter dasar. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menonton video saya, dan silakan join grup WA. Kita di sana akan berkomunikasi dan bisa tanya jawab di sana. Kalau mungkin ada error ya, sama-sama belajar, dan juga atau bisa scan barcode ini, langsung join ke grup WA. Dan mana ya? Bentar. Nah, dan kita ada member, dimana member itu per bulannya kan 200 dan kita ada diskon 90%. Jadi hanya bayar 20.000 per bulan atau setara Rp667 per hari. Dimana lebih murah daripada parkir ya. Parkir di market kan sekitar 1.000-2.000 lah, ini Rp667 per hari. Tapi fasilitas yang didapat lumayan bagus. Yang pertama dapat modul, lalu video lebih cepat didapat 1 bulan daripada yang tidak member. Bisa mendapatkan soal dan sertifikat dari kami. Bisa mendapatkan support upload Play dan App Store. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya tidak melakukan aplikasinya tidak berhubungan dengan kriminalitas. Intinya itu, salah satunya itu mendapatkan informasi pertemuan online maupun offline. Lalu fasilitas selanjutnya mendapatkan informasi job atau freelance, support sosmed member. Jadi kalau ada member yang membuat video atau apa, kita akan support, masukkan ke link atau aplikasi kita. Lalu kolaborasi dan sharing ilmu oleh beberapa para senior, serta bisa ada nanti ilmunya selain Flutter, jadi pengembangan bahasa pemrograman lainnya. Mungkin bisa data analis atau Google Ads dan lain-lain. Jadi dengan fasilitas yang begitu banyak, bayar 20.000 per bulan itu sangat-sangat worth it sekali. Dan ingat, ini sangat terbatas ya.
belum tentu akan menjadi 20.000 lagi. Cepetan bergabung, segera join, akan mendapatkan fasilitas hanya bayar 20.000 per bulan untuk yang sudah join duluan, dan itu selamanya. Tapi yang sudah telat-telat, itu otomatis harganya akan berbeda. Jadi ini terbatas, hanya beberapa orang saja ya. Seperti itu. Info masalah member ini bisa join di grup WA, karena memang kita rencana ada aplikasi Miker Edukasi ya, dimana seperti video-video tutorial pembelajaran sama kayak bootcamp dan lain-lainnya, tetapi dengan sistem member seperti itu.